Hai, perkenalkan nama saya Nika Deula Dewi dengan NIM 208561088. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang problem scoping. Sebelum itu, apa sih gambaran umum problem scoping? Nah, problem scoping adalah proses identifikasi suatu masalah atau batasan masalah yang bertujuan untuk menemukan menemukan solusi. Oke, di sini apa saja sih problem scopingnya? Nah, yang pertama adalah what, apa masalah utamanya. Banyaknya orang-orang yang masih sangat sulit untuk mencari referensi buku yang diinginkan. Oke, apa faktor-faktor pendukung masalah tersebut? Banyaknya orang-orang yang masih kebingungan untuk mencari sumber-sumber referensi buku yang sesuai dengan yang diinginkan. Oke, kedua, where, di mana saja calon user mengalami masalah ini. Banyaknya calon user merasa mengalami masalah ini adalah ketika berada di perpustakaan, di tempat jual buku yaitu toko Gramedia, di sumber-sumber di internet. Lalu pada kondisi seperti apa sih calon user mengalami masalah ini? Kondisi yang dihadapi oleh calon user ketika orang-orang mencari referensi judul buku yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Oke, yang ketiga, siapa saja yang mengalami masalah tersebut? Orang-orang yang merasa bahwa masih kesulitan dalam mencari atau memilih referensi judul buku yang sesuai dengan yang diinginkan. Oke, siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut? Nah, yang terlibat dalam masalah tersebut adalah kelompok pelajar, mahasiswa yang ingin mencari referensi buku yang sesuai dengan mata kuliah mereka, lalu pekerja yang ingin mencari referensi buku untuk menunjang pekerjaannya, dosen yang merasa bahwa mencari referensi buku untuk menunjang ajar mengajarnya, lalu atau orang-orang yang memerlukan bahan bacaan. Lalu yang keempat, why. Apa nilai utama dari permasalahan ini? Nah, nilai utama dari permasalahan ini yaitu tidak adanya sistem yang menyediakan dan merekomendasikan referensi buku yang sesuai dengan keinginan user. Lalu, bagaimana masalah tersebut dapat diperbaiki? Nah, dengan paparan masalah-masalah yang sebelumnya saya jelaskan, kita bisa melakukan pembuatan sebuah sistem rekomendasi judul buku yang bisa membantu orang-orang atau calon user untuk mencari referensi buku yang sesuai dengan yang diinginkan. Oke, sekian dari problem scoping yang saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Kadek Yoga Vidya Pratnyadita dengan NIM 208561069. Di sini saya akan menjelaskan data acquisition dan beberapa analisis dan pre-processing pada Google Colab. Pertama, di sini data acquisition. Pada proyek kali ini menggunakan dataset Goodbooks 10K yang dimana dataset tersebut bisa diunduh di Kaggle. Di dalamnya terdapat beberapa file, yaitu ada bookstext.csv, books.csv, rating.csv, dan ada samplebooks.html, text.csv, dan torate.csv. Untuk data eksplorasi kita langsung bahas di Google Colab saja. Pada tahap pertama kita mengimport library Pandas dan NumPy. Setelah kita mengimport, kita sambungkan Google Colab kita ke Google Drive untuk menyambungkan dataset kita, yang mana dataset kita terdapat di content drive, iDrive, dataset, Goodbooks. Di sini terdapat data yang kita jelaskan tadi, data books, data books text, rating, sample books, text, dan tune rate. Di sini kita merapikan menginisialisasi path tersebut dengan dataset buku supaya tidak terlalu panjang. Lalu di sini kita membaca dataset tersebut. Di sini terdapat
jumlah buku 10.000, jumlah data genre buku yang direview sebanyak 34.252, terdapat berapa jumlah genre book sebanyak 34.252, jumlah data pembaca buku sebanyak 48.871, jumlah data penilaian buku oleh pengguna sebanyak 53.424. Lalu tahap selanjutnya kita menganalisis data tersebut. Kita analisis data buku dengan menjalankan book info, lalu book head. Lalu setelah itu terdapat di sini banyak data buku sebanyak 10.000, jumlah penulis sebanyak 4.664. Lalu setelah kita menganalisis buku tersebut, lalu kita menganalisis genre. Kita analisis genre buku dengan menjalankan genre buku.info, genre buku.head, lalu kita jalankan print jumlah genre buku. Di sini jumlah genre buku sebanyak 34.252. Lalu kita menganalisis keterangan genre atau teks. Terdapat jumlah daftar genre buku sebanyak 34.252. Setelah kita menganalisis teks, kita menganalisis data bacaan pembaca, yaitu dengan menjalankan user-read.info, yang mana jumlah pembaca buku sebanyak 48.871. Setelah itu kita menganalisis rating dari buku tersebut. Kita jalankan ini. Lalu kita menjalankan data ratings ini, dapat disimpulkan diagram di bawah. Diagram ini menunjukkan rating buku yang diberikan oleh pengguna dengan total sebanyak sekitar 53.424. Setelah itu kita menganalisis review per buku. Lalu kita analisis review per pembaca. Setelah itu kita menjalankan proses pre-processing, yang mana pada tahap pertama yaitu menggabungkan seluruh tag ID pada kategori buku, lalu mengurutkan data tersebut dan menghapus kalau ada data yang sama akan dihapus. Hasilnya merupakan jumlah seluruh tag genre yang setelah kita pre-processing itu berdasarkan text ID sebanyak 34.252. Lalu kita menjalankan kode ini untuk menjalankan agar mengetahui ratings atau jumlah ratings. Lalu tahapan ini untuk memeriksa missing value dari data buku. Tahapan selanjutnya untuk menghitung jumlah rating berdasarkan book ID.
Lalu menggabungkan data judul, penulis, dan tahun buku. Kita akan run kode berikut. Ini untuk menggabungkan data rating dengan penulis, judul, dan tahun berdasarkan book ID. Itu di mana ada book ID, author, title, original publication years. Lalu didapatkan hasil seperti berikut ini. Setelah itu saya lanjutkan, saya berikan penjelasan ke teman saya. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Iketut Pusparama dengan NIM 2008 56 1017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data modeling pada proyek kali ini. Di mana modeling yang kami gunakan dalam proyek ini ada dua, yaitu content based filtering dan collaborative filtering. Di mana untuk content based filtering sendiri digunakan untuk memfilter berdasarkan nama si penulis. Jadi content based filtering ini digunakan untuk menghitung nilai kedekatan atau kesamaan dari suatu entitas, di mana entitas ini adalah penulis. Ada contoh di sini adalah nama penulisnya Bret Easton Ellis. Nah, untuk collaborative filtering ini dalam proyek kali ini digunakan untuk embedding terhadap atau penyatuan data user dan data buku, dan selanjutnya akan dilakukan operasi perkalian dot product antar embedding user dan buku. Kita lihat di sini untuk nilai kesamaan dari buku bisa kita lihat bahwa jika kita menginputkan Bret Easton Ellis, sini ada 5 buku yang mirip penulisnya, yaitu ada Bret Easton Ellis dengan 4 penulis yang sama, dan ada Joseph J. Ellis. Jadi dia akan merekomendasikan sejumlah 5. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputu Vina Amandari dengan NIM 049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap evaluasi model. Jadi, untuk mengevaluasi model di sini kami menggunakan dua matriks evaluasi, yaitu precision dan mean square error, di mana precision digunakan untuk mengevaluasi model content-based filtering untuk mengukur jumlah prediksi positif yang akurat yang dihasilkan oleh model tersebut. Kemudian, metrik evaluasi mean square error digunakan untuk mengevaluasi model collaborative filtering untuk mengukur sejauh mana perbedaan antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Untuk perhitungan dari matriks evaluasi precision, di sini rumus yang digunakan yaitu hasil bagi dari nilai precision didapatkan dari hasil bagi antara rekomendasi yang relevan dengan jumlah rekomendasi yang diberikan. Jadi berikut merupakan evaluasi menggunakan metrik precision pada model content based filtering. Di sini dibuatkan sebuah fungsi book rekomendasi, di mana rekomendasi buku dibuat berdasarkan penulisnya. Jadi untuk judul buku yang akan dicari di sini yaitu The Informers. Setelah dicari, model dapat memberikan rekomendasi buku sebagai berikut. Jadi ada 5 rekomendasi buku yang dapat diberikan oleh model, di mana di antara 5 rekomendasi buku ini terdapat 4 rekomendasi yang relevan. Bisa dilihat dari penulisnya yaitu Bret Easton Ellis. Jadi metrik precision yang digunakan untuk mengevaluasi model content based filtering di sini, untuk nilai precisionnya dapat
dihitung dengan membagi rekomendasi yang relevan dibagi dengan total rekomendasi yang diberikan, yaitu di sini nilai presisinya 80%. Kemudian untuk metrik MSE, di sini metrik MSE digunakan untuk mengevaluasi model collaborative filtering. Jadi tujuannya yaitu untuk mengukur sejauh mana perbedaan antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Jadi semakin kecil nilai MSE, maka semakin bagus prediksi model dalam memprediksi nilai sebenarnya. Jadi berikut merupakan hasil visualisasi dari proses training model collaborative filtering. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai MSE-nya terus menurun dan berada di bawah 0,05 atau mendekati 0. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putu Bagus Pranata, NIM 20 100 belakangnya. Nah, kemudian saya di sini akan mempresentasikan codingan untuk deploy dari si aplikasi rekomendasi buku, di mana rekomendasi buku ini akan memiliki atau menggunakan content based dan kolaboratif. Jadi untuk deploy kali ini itu saya akan menjelaskan menggunakan si content base-nya gitu itu. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat di awal itu ini adalah sebuah rekomendasi buku.py. Jadi yang kita gunakan di sini untuk deploy adalah Streamlit, kemudian main jadi Streamlit itu dikoneksikan ke GitHub dengan main source file itu adalah rekomendasi buku.py. Jadi ini adalah file mainnya. Kemudian saya akan langsung saja ke fungsi dev main. Jadi fungsi utamanya. Jadi ini akan menampilkan sebuah tulisan dan input kemudian dengan hasil. Nah, di mana menggunakan library ST ini. Jadi ST itu library dari Streamlit seperti itu. Kemudian di sini ada sistem rekomendasi buku, title-nya, kemudian terdapat sebuah input dari user yang nanti akan diberikan oleh user, yaitu berupa input string gitu ya. Kemudian di sini ada input untuk jumlah rekomendasi buku yang diharapkan oleh user. Jadi ada 1, 5, dan 10. Seperti itu untuk karena cara yang nge-mute ya. Kelihatan ya di gini ya. Nih, apa enggak? Oh ya. Oke, di sini mungkin akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk data ya. Jadi di sini datanya itu data clean yang sudah digunakan yang sudah dilakukan pre-processing data. Ada book data. Book data ini berisikan data dari data itu berisikan sebuah judul buku, kemudian ada penulis serta tahunnya. Jadi di sini tuh datanya sudah diprocessing, di pre-processing, kemudian dimasukkan sebagai nanti akan di-compare gitu di fungsi book recommendation itu dari atau berdasarkan input user gitu. Kemudian di sini ada Cosin Sim DF. Jadi di sini adalah sebuah dataset yang memang sudah juga dilakukan processing data, yang dimana ini bisa dikatakan sebuah dataset yang memiliki fitur hasil perhitungan dari Cosin Sim DF.
yang dimana akan menggunakan IDF vectorizers. Jadi dimana IDF vectorizers ini akan digunakan pada fitur book data penulis gitu. Jadi dari book data ini kan ada penulis. Nah, jadi nanti perhitungan itu akan dilakukan perhitungan IDF dari si penulis buku itu berdasarkan buku dataset buku data, sorry. Kemudian akan dilakukan mapping array dengan fitur dari indeks integernya gitu di ke fitur nama. Jadi akan banyak sekali fitur nama yang berisikan ini. Mungkin saya jelaskan tahapan di dalam hasil dari dataset ini. Kemudian di sini tuh setelah itu akan dilakukan feed data ditransformasi dalam bentuk matriks, di mana si book data penulis itu akan transform menjadi sebuah matriks dan melihat dengan menggunakan matriks gitu ya. Jadi hasil dari fungsi yang tadi itu dilakukan pembuatan data frame untuk melihat dibuatkan data frame. Jadi di dalam data frame itu memiliki kolom penulis dan juga judul buku, yang dimana kolomnya itu adalah penulis, kemudian baris itu adalah judul buku. Jadi di tengah-tengahnya itu adalah nilai dari hasil perhitungan si IDF tadi. Nah, seperti itu. Kemudian data frame-nya kemudian dilakukan perhitungan Gaussian similarity. Jadi di sini tuh Gaussian similarity itu kan sebuah metode gitu ya yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana sih dua vektor non-nol ini bisa diukur dalam ruang multidimensi yang dimana mereka ini sejajar atau searah gitu, dan dimana kalau secara khususnya itu Gaussian similarity ini menghitung sudut, bisa dibilang cosinus antara dua vektor, yang dimana nilainya itu berkisar antara min 1 hingga 1. Jadi ada min 1, 0, dan 1, dan dimana dengan nilai 1 itu menunjukkan kedua vektor itu sepenuhnya sejajar. Kemudian nilai 0 itu menunjukkan kedua vektor itu adalah saling tegak lurus gitu ya. Kemudian yang terakhir itu nilai min 1 itu menunjukkan bahwa vektor itu saling sepenuhnya berlawanan arah. Jadi di mana hasil yang ingin kita dapatkan itu ya, itu semakin tinggi nilai quotient-nya, itu akan similarity antara kedua vektor itu akan semakin mirip atau relevan gitu dalam kedua elemen tersebut, dua fitur tersebut, seperti itu. Dan kemudian dilakukan perhitungan quotient similarity ini dengan menghitung derajat kesamaan dari buku dengan teknik quotient similarity-nya gitu. Kemudian setelah dilakukan perhitungan gitu ya, menggunakan quotient similarity, akan dilakukan pembuatan data frame dari variabel quotient sim itu dengan baris dan kolom dari data frame itu adalah sebuah judul buku. Jadi di baris sama kolom itu adalah judul buku, yang dimana di antara itu adalah hasil dari perhitungannya si quotient similarity yang tadi, seperti itu. Kemudian selanjutnya akan dilakukan input dari user, di mana input ini adalah berupa string seperti yang sudah saya berikan tadi. Kemudian ada button rekomendasi. Jadi ini adalah sebuah button yang dimana jika dilakukan klik itu input yang tadi di atas ini akan menuju bisa dikatakan kondisi ini.
Jadi di mana di sini akan menjalankan dua function search title, mana ini akan mencari buku yang diinput gitu ya berdasarkan dari si buku data equal to input. Jadi book data di search judul bukunya equal to input data, input data. Gitu. Jadi akan dilakukan return period data frame new data gitu. Ini akan ditampilkan di menggunakan library stream kembali data frame. Gitu. Kemudian sama juga seperti ini, tapi ini adalah fungsi rekomendasi yang akan dilakukan rekomendasi input judul buku user. Itu akan dicari rekomendasinya berdasarkan penulis yang sama dengan judul buku yang diinput user gitu. Jadi judul buku apa yang judul buku apa yang mirip penulisnya dengan judul buku yang diinput oleh user seperti itu. Jadi di sini ada inputan, kalau dibilang ini tuh sebuah variabel parse gitulah, bisa dibilang parsing variabel dari menuju function gitu, dimana judul buku ini adalah input dari user, kemudian cosensifnya dari dataset yang sudah clean yang berisikan hasil perhitungan, kemudian di sini book data juga. Kemudian di sini ada rekomendasi jumlah, di mana adalah user akan bisa merequest berapa sih hasil dari rekomendasi buku yang diinginkan seperti itu. Kemudian masuk ke rekomendasi booknya. Di sini ada fungsi gitu ya. Fungsi di sini adalah yang tadi buku judul input dari user, kemudian similarity data dari coefficient hasil perhitungan, kemudian book data itu adalah items. Book data itu dari dataset ini, dan rekomendasi jumlah itu dari input user juga yang ini 5 seperti itu. Jadi di sini ada variabel index, di mana variabel index ini digunakan untuk mencari indeks dari K yang memang K buku yang dengan similarity-nya itu tertinggi terhadap buku inputan menjadi acuan di awal. Jadi acuannya kan ada judul buku inputan dari user, kemudian akan dilakukan pencarian di berdasarkan indeks similarity dari si quotient ini, kemudian menggunakan fungsi graph regression itu untuk mengembalikan indeks elemen-elemen yang memang terkecil hingga ke besar gitu, dan dalam bentuk array gitu. Kemudian clauses ini itu digunakan ini digunakan untuk mendapatkan judul buku. Jadi judul buku yang memang memiliki similarity yang tinggi akan mengambil kolom dari si data frame. Jadi si similarity data ini akan memiliki indeks buku dengan hasil similarity yang tinggi secara menurun sih seperti itu. Kemudian di sini clauses-nya itu di drop. Jadi judul buku yang di input tadi itu tidak termasuk dalam hasil rekomendasi berdasarkan similarity tadi gitu. Jadi supaya judul buku itu tidak terlihat gitu, jadi di ignore dan di drop agar tidak terlihat di hasilnya nanti. Kemudian di sini clauses dilakukan rename judul buku karena dari clauses ini memiliki field yang bisa dibilang kolom yang perlu dilakukan perubahan nama field gitu. Jadi judul buku mana perubahan ini dilakukan agar bisa melakukan return PD data frame. Jadi melakukan return sebuah data frame clauses gitu yang akan di merge dengan items seperti itu. Items itu adalah book data yang di sini, data yang memang menjadi
acuan untuk search dari si hasil inputan tadi itu berdasarkan judul buku, karena jika ingin melakukan merge itu harus memiliki field yang sama seperti itu judul buku. Nah, kemudian head-nya ini akan melakukan hasil dari si merge ini dengan menampilkan head-nya sebanyak head K gitu. Jadi head K-nya 5, head K-nya 10 gitu nanti. Seperti itu. Kemudian data frame-nya itu akan di return gitu. Dalam fungsi ini menjadi sebuah data frame juga. Jadi menggunakan sebagai streamlit yang akan memunculkan seperti itu. Jadi data frame ini memang sudah berisikan atau hasilnya itu berisikan sebuah judul buku, kemudian penulis, serta tahun rilis dari buku tersebut. Itu. Nah, kemudian lanjutkan dengan demo langsung di deploy-nya. Oke, jadi di sini adalah hasil deploy yang memang merupakan sebuah content base. Berdasarkan content base untuk melakukan rekomendasi buku. Jadi di sini user akan melakukan input seperti itu, input dari judul buku. Kemudian di sini user akan memiliki beberapa pilihan untuk jumlah rekomendasi yang diinginkan, yang dihasilkan seperti itu. Misalkan akan menjadikan output dari si rekomendasi. Kemudian sini akan langsung masukkan judul bukunya, kemudian ini B5 aja, kemudian melakukan rekomendasi. Itu. Nah, di sini judul yang dimasukkan itu adalah The Informers, penulisnya Easton Ellis, kemudian tahun rilisnya 1994. Kemudian hasil rekomendasi bukunya itu akan bentuk seperti ini, seperti yang saya sebelumnya bilang. Judul bukunya akan berisikan judul buku yang memang penulisnya sama dengan inputan judul buku yang diinput oleh user, seperti itu. Jadi di sini ada 4 judul, 4 penulis yang sama dengan judul yang berbeda. Dimana judul ini tidak termasuk karena rekomendasi buku selain inputan user itu akan ditampilkan di sini seperti itu. Kemudian di sini hasilnya adalah 4 gitu ya, hasilnya sama, kemudian yang ini beda seperti itu. Kemudian mungkin kita coba dengan input lain, misal lupa gue pada atas apa. Oke, akan saya coba lagi di Elephant Vanishes. Ini nah di sini akan menghasilkan hasil yang sama seperti itu. Jadi di Elephant Vanishes untuk judul buku penulisnya Haruki Murakami, Jairubin, Alfred Wimbau, dan dengan rekomendasi bukunya itu ada Blind Willow, Sleeping Woman dengan penulis sama, itu Haruki Murakami. Kemudian rekomendasi judul bukunya adalah Kafka and the Shore, sama Haruki Murakami. Philip Gabriel, kemudian Sputnik Sweetheart dan Haruki Murakami, seperti itu. Nah, mungkin sekian dari presentasi yang saya berikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih.